Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, dari apa bidadari diciptakan? Bagaimana Allah menciptakan bidadari? Dan dari apakah mereka diciptakan? Dia telah menciptakannya seketika dan langsung, serta berfirman kepada mereka, jadilah, maka jadilah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, urban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan. Surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 38. Mereka tidak dilahirkan, diperbanyak, atau melalui kehamilan maupun keturunan. Bagaimana mungkin seperti itu? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan dalam firman-Nya, artinya, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Surah Ar-Rahman ayat 74. Hamil dan melahirkan tidak bisa terjadi kecuali dengan cara bersetubuh, berhubungan badan, dan jima. Oleh karena itu, Allah mensucikan mereka dari semua itu, meninggikan kedudukan mereka, menciptakannya secara langsung, menjadikan mereka dalam kecantikan yang ada pada mereka. Selain itu, memberikan pakaian dengan pakaian surga, pakaian di atas segala pakaian, baju yang kuat dan halus, serta sutera yang tipis dan tebal. Allah mengumpulkan pada mereka seluruh kecantikan dengan memberikan ciptaan yang elok, akhlak yang kuat, dan pakaian yang luhur. Mereka bernafas dengan semerbak bau harum surga yang menggembirakan. Memakan buah-buahannya yang dekat, meminum airnya yang mengalir, dan tampak dari wajahnya pemandangan yang memikat, pemandangan yang penuh kenikmatan yang diciptakan Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Surah Al-Mutaffifin ayat 24. Dengan susunan anggota tubuh duniawi yang kita gunakan untuk hidup sekarang ini, kita tak mampu untuk melihat mereka, para bidadari tersebut. Mata kita di dunia ada batas dan kemampuan tertentu dalam melihat serta memandang yang tak bisa melampaui batas dunia dan seisinya. Sementara yang berada di dalam ilmu dan kegaiban Allah, kita tak bisa melihatnya sampai nanti Allah menciptakan kita dengan ciptaan lain pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Lalu mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua?
surah Al-Waqiah ayat 61 sampai 62. Demikian pula hingga penglihatan kita mampu untuk melihat apa yang disembunyikan Allah dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Surah Qaf ayat 22. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah meletakkan tutup pada mata kita di dunia sehingga pandangan kita hanya mampu melihat dengan batas kekuatan yang dijadikannya untuk digunakan di dunia. Sementara di akhirat Allah akan menyingkirkan tutup tersebut serta membentuk mata dengan susunan lain sesuai dengan kehendaknya dan menciptakan kita dalam ciptaan yang baru. Jadi, di sana ada ciptaan mata lain selain yang kita gunakan untuk hidup di dunia sekarang ini. Akan tetapi, dengan sensitivitas dan rasa duniawi, sehingga setiap jiwa dibalas sesuai dengan yang dikerjakan. Dalil yang menunjukkan kita tak bisa melihat bidadari dengan susunan anggota tubuh duniawi ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Anas bahwa beliau bersabda, artinya, kalau saja salah satu wanita dari surga turun ke bumi, pasti akan bersinar di sekelilingnya, penuh dengan bau harum dan tutup kepalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bukankah hadis yang menakjubkan ini merupakan bukti yang cukup atas keelokan, cahaya, dan kecantikan bidadari-bidadari yang melampaui batas khayalan dan ilustrasi kita? Satu saja di antara para bidadari jika tampak di langit bumi, niscaya ia akan menyinari seluruh dunia. Maka seperti apakah keindahan yang menawan, keelokan yang memikat, dan cahaya yang memancar yang dijadikan Allah sebagai bagian dari sifat bidadari-bidadari tersebut? Bagaimana jika Allah menampakkan ratusan bidadari di langit dunia? Akan seperti apa keadaannya? Cahaya apakah yang bersinar, memancar dan berkilauan? Dari apakah Allah menciptakan mereka sehingga bisa memancarkan cahaya, kecantikan dan keelokan seperti itu? Sebaik-baik perkataan ialah yang diucapkan oleh orang yang jujur dan dipercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai dari apakah penciptaan bidadari, beliau bersabda, "Khalaqallahu al-hurul 'ain min thalathati asya'. Asfalahunna minal misk, wa awsatuhunna minal ambar, wa a'lahunna minal kafur, wa hawajibuhunna sawadu khattin nur." Allah menciptakan para bidadari dari 3 hal. Yang paling rendah dari kasturi, pertengahannya dari minyak ambar, yang paling tinggi dari kafur, dan alis mereka dari garis hitam cahaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Anas radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqat al-hurul 'ain minaz za'faran." Bidadari-bidadari yang jelita diciptakan dari za'faran. Hadis riwayat Ibnu Mardawaih. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Allah menciptakan bidadari-bidadari mulai dari jari-jari kakinya sampai kedua lututnya dari za'faran.
dari kedua lututnya hingga kedua buah dadanya dari kasturi yang harum baunya. Dari kedua buah dadanya hingga lehernya dari minyak ambar yang berwarna kelabu. Sedangkan dari leher hingga kepalanya dari kafur putih. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Bidadari-bidadari ialah satu di antara makhluk Allah, sebagaimana Dia menciptakan manusia dari tanah, jin dari api yang menyala, dan malaikat dari cahaya. Dia menciptakan mereka dari suatu zat, materi, dan berfirman kepada mereka, jadilah, maka jadilah mereka. Sudah selayaknya makhluk seperti bidadari ini diciptakan dari zat yang murni, jernih, dan lembut, sesuai dengan kemolekan dan kecantikannya yang menakjubkan. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, artinya, salah satu wanita surga sungguh dapat dilihat putih betisnya dari balik 70 pakaian. Hal itu karena Allah berfirman, mereka bagaikan yakut dan marjan. Surah Ar-Rahman ayat 58. Ia melanjutkan, yakut adalah batu. Kalau saja kawat dimasukkan ke dalamnya, kemudian kamu menjernihkannya, pasti kamu bisa melihat kawat tersebut dari balik batu itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kejernihan di dalam kejernihan yakut serta kehalusan sutera yang dipakainya. Karena keelokan pada semua hal terletak pada ciptaan, pakaian, dan akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Surah Al-Hajj ayat 24. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.